Tunggu, tunggu loh. Tunggu. Boleh kali suara-suara di sini. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biologi yang sudah memberikan kerja kelompok kami, di mana kami akan membahas tentang sistem ekresi. Saya Adinda Putra Claudia, selaku moderator, akan eh, membuka sesi presentasi. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memulai presentasi. Saya Riri Azahra sebagai presentator pertama akan membawakan materi sistem ekresi oleh kelompok 2. Yang pertama ada sistem ekresi manusia. Gambar-gambar berikut adalah organ-organ sistem ekresi pada manusia. Di antaranya ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Alat pengeluaran atau ekresi utama pada manusia adalah ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah atau ercis. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut dan dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi dibandingkan ginjal sebelah kanan. Adapun fungsi ginjal ini yaitu diantaranya yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua mengekresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Kerja ginjal dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, proses penyaringan atau filtrasi. Eh, Terjadi glomerulus, terus hasilnya berupa urin primer atau filtered glomerulus. Komposisinya yaitu darah tanpa protein kaya zat berguna. Proses kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Terjadi pada turbulus contortus proximal menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Komposisinya tidak sama urin primer tanpa zat berguna. Yang ketiga, proses penggumpalan atau augmentasi terjadi pada tubulus contortus distalis menghasilkan urin. Komposisinya ada ion H, ion K, ureum plus, ada keratin dan lain-lain. Selanjutnya, proses kerja ginjal dapat dilihat pada gambar berikut. Sesuai dari proses yang 3 tadi, ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Hal-hal yang mempengaruhi produksi urin antara lain zat-zat uretik, misalnya pada kopi, teh, dan alkohol akan menghambat reabsorpsi ion Na+. Akibatnya akan sering buang air kecil, pengeluaran urin secara berlebihan diuresis. Volume larutan dalam darah berpengaruh terhadap produksi urin. Jika kurang minum, maka konsentrasi air di dalam darah menjadi rendah. Hal ini menyebabkan hiposis mengeluarkan ADH. Pada jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Sebabnya, jika terjadi cuaca panas, kita jarang buang air kecil. Pada emosi dapat merangsek
peningkatan atau penurunan volume pada urin. Organ ekresi yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri yang memiliki 2 gelambir. Fungsi paru-paru yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O melalui sistem respirasi. Mekanisme pernapasan dapat dilihat pada gambar berikut. Ada dari inspirasi, diagram, atau ekspirasi bisa dilihat sendiri pada gambar. Berikut ada 3 proses pengangkutan CO2. Yang pertama, terlarut dalam plasma darah sebanyak 7-10%. Yang kedua, berikatan dengan hemoglobin sebanyak 20%. Yang ketiga, dalam bentuk ion HCO3 melalui proses pertukaran klorida sebanyak 70%. Proses pertukaran gas dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Organ ekresi selanjutnya yaitu ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terdapat di rongga perut sebelah kanan atas yang memiliki warna kecoklatan. Struktur hati ada pada gambar-gambar berikut. Hati pada bagian luar dilengkapi oleh selaput tipis yang disebut selaput hati atau kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, pembuluh arteri hepatikus dan vena portal hepatikus mengalami percabangan yang disebut sinusoid. Sinusoid pada vena portal hepatikus akan membentuk vena. Jaringan hati ini tersusun oleh sel-sel hati yang disebut hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antar hepatosit satu dengan yang lain dipisahkan oleh kenalikuli yang merupakan tempat dihasilkannya empedu. Kenalikuli ini kemudian bergabung membentuk pembuluh empedu yang berfungsi mengangkut cairan empedu menuju kantong empedu. Kantong empedu sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum empedu dialirkan ke duodenum. Pada sinusoid terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Kupfer. Sel Kupfer ini mempunyai sifat fagositosis. Apabila dalam sel-sel ini akan menghancurkan organisme. Apabila dalam proses pencernaan di usus halus terdapat organisme asing atau zat-zat berbahaya, maka sel-sel ini akan menghancurkan organisme asing atau zat berbahaya tersebut dengan cara fagositosis. Dari proses penghancuran ini akan menghasilkan pigmen bilirubin. Bilirubin kemudian dialirkan ke kenalikuli dan diekskresikan sebagai empedu. Fungsi hati yaitu menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot, merombak kelebihan asam amino, menawarkan racun, tempat pembentukan urea, dan menghasilkan empedu. Empedu yaitu berupa cairan kehijauan tersimpan pada kantong empedu atau vesikavelea. pH-nya sekitar 7-7,6 yang mengandung kolesterol, garam mineral, pigmen atau zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin. Empedu dapat dilihat pada gambar yang berwarna hijau. Hati berperan juga dalam pembentukan urea melalui daur ornitin yang kemudian dibawa ke ginjal dan diekskresikan dalam bentuk urin. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar-gambar berikut. Urin terbentuk menjadi 3 tahap, ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Sel hati juga bertugas merusak eritrosit atau disebut histiosit.
Hemoglobin akan diuraikan menjadi senyawa zat besi atau Fe, globin, dan hemin. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan materi selanjutnya kepada rekan saya. Sudahi presentasi dari saya. Kepada rekan saya selanjutnya, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang beliau udah berarti nanti ini pendidikan kan. Baru lanjut lagi dari sini. Betul ya. Tuh ini ulang lagi. Iya, dari putri aja nanti disambung. Bisa menyambungnya nanti tuh. Bisa. Masih kering kok itu. Cek. Gitu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kulit. Di kan, dokumen ada ya. Oh iya. Tuh lanjut ya. Lanjut aja nanti dipotong Linda. Baiklah. Baiklah, saya Putri Pratama akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kulit. Kulit terdiri dari rambut, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, epidermis, dermis, hipodermis, kelenjar keringat, dan otot polos. Fungsi hati yaitu menutup permukaan tubuh. Kulit juga sebagai alat pengukur pengeluaran atau sistem ekskresi. Keluarnya keringat dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, suhu lingkungan, makan makanan, kondisi dan kesehatan, dan keadaan emosional. Keringat manusia menghasilkan air, garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh darah di kulit akan melebur. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Ketika suhu dikelilingi kita panas, maka kulit akan mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan keringat dan urin yang dihasilkan lebih sedikit dan sebaliknya. Kelainan pada kulit. Kelainan yang dialami oleh para remaja adalah jerawat. Terjadinya jerawat ketika lubang kecil di permukaan kulit terbuka, pori-pori tersebut dinamakan folikel. Di dalam folikel terdapat rambut dan kelenjar minyak. Ketika kelenjar minyak tersebut berlebihan, pori-pori menjadi tersumbat,
oleh penumpuk kotoran dan bakteri. Penyumbatan ini disebut komedo. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, ini kulit yang tidak ada jerawat, yang ini yang berjerawat. Selanjutnya, sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada invertebrata. Cacing tanah, bisa. Cacing tanah ini mulut, pangkal tenggorokan, pembuluh penampung, sistem saraf, pembuluh vertal, saluran ekskresi, usus dan meruas. Ekskresi pada vertebrata dilanjutkan oleh rekan saya. Tidak lihat. Ya, I'm doing something. Bisa, coba mute dulu. Nah, ya. Oh, bisa nih. Ya, geser ke bawah. Sistem ekskresi pada invertebrata. Pada hewan invertebrata belum terdapat sistem ekskresi. Untuk itu, hewan invertebrata memiliki alat dan cara ekskresi tersendiri yang harus dikeluarkan dalam tubuhnya. Sistem ekskresi pada protozoa. Sisa metabolisme. Sisa metabolisme berupa vakuola berdenyut bekerja secara periodik untuk mengatur kadar air dalam sel dari sel tubuh ke epidermis. Sistem ekskresi kolenterata dan porifera mengeluarkan sisa metabolisme secara difusi. Invertebrata, sistem ekskresi cacing pipih, pengeluaran sisa metabolisme pada cacing pipih dan pita. Disebut sel api karena geraknya seperti menyala api. Sel api menyerap sisa metabolisme dari sel-sel di sekitarnya lalu mengalirkan ke sisa metabolisme dengan gerakan ke silia. Yang kedua, sistem ekskresi pada insekta. Alat ekskresinya pembuluh malpighi. Malpighi melekat pada ujung interior usus belakang. Zat-zat metabolisme diserap di cairan jaringan oleh pembuluh malpighi bagian ujung distal. Bagian ini cairan masuk ke bagian proksimal pembuluh malpighi dan membentuk kristal asam urat yang masuk ke usus belakang dan keluar bersama feses.
Selanjutnya, sistem ekresi Annelida, cacing tanah. Alat ekresi cacing tanah, Metanevidium, berbentuk tabung yang terdapat di setiap segmen tubuhnya. Ujung yang terdapat dalam segmen terbuka dan berbentuk corong bersilia. Ujung lainnya yang bermuara keluar tubuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya gerakkan. Nanti lihat-lihat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang vertebrata. Alat ekresi yang utama pada vertebrata itu adalah ginjal. Ginjal yang berkembang pada fase embrio vertebrata, selain mamalia embrio berudu dan larva amfibia yang lainnya. Tipe ginjal terbagi menjadi 3, yaitu prenefros, di mana ginjal yang berkembang pada fase embrio vertebrata selain mamalia embrio berudu dan larva amfibia yang lain. Yang kedua ada mesonefros, yaitu ginjal pada embrio sebagai vertebrata ikan dewasa. Selanjutnya ada metanefros, yaitu mesonefros yang berubah menjadi metanefros selama masa perkembangan embrio. Struktur ginjal terbagi menjadi 2, yaitu holonefros dan akrinefros. Sistem ekresi pada ikan. Alat ekresi pada ikan yaitu sepasang ginjal mesonefros. Bentuk ginjalnya yaitu sempit, memanjang warna coklat, dan pada ujung interiornya berhubungan dengan sistem reproduksi. Mekanisme ekresi pada ikan. Yang pertama ada ikan tawar. Cairan ikan tawar bersifat hiperosmotik untuk mengatasi masalah kelebihan air dan kekurangan ion. Ikan biasanya tidak banyak minum, tubuhnya diselimuti lendir untuk mencegah masuknya air secara berlebihan. Yang kedua ada ikan laut. Ikan yang hidup di air laut mengekspresikan sampah nitrogen yang kurang beracun, yaitu trimetilamin oksida atau TMO. Ginjal ikan air laut tidak memiliki glomerulus. Akibatnya tidak terjadi ultrafiltrasi di ginjal dan urin terbentuk oleh sekresi geram-goram dan TMO yang berkaitan dengan osmosis air. Sistem ekresi pada amfibia, di mana alat ekresi berupa ginjal mesonefros, alat ekresi pada ginjal mesonefros. Pada katak jantan, saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin. Sebaliknya pada katak betina, saluran ginjal dan saluran kelamin terpisah. Berhubung pronefros dan mesonefros. Sistem ekskresi pada reptilia. Hasil ekskresi reptilia yaitu asam urat. Di mana asam urat yang dikeluarkan oleh reptilia berbentuk pasta atau bubur berwarna putih. Selanjutnya sistem ekskresi aves, yaitu alat ekskresi burung. Yang dimana alat ekskresinya yaitu ginjal metanefros. Burung tidak memiliki vesika urineria sehingga hasil ekskresi dari ginjal disalurkan langsung ke kloaka melalui ureter. Air dalam tubuh diperoleh melalui reabsorpsi tubulus. Di dalam kloaka yang terjadi reabsorpsi air yang menambah jumlah air dalam tubuh. Contohnya pada burung laut. Misalnya camat selain mengekspresikan asam urat juga mengekspresikan garam karena burung laut meminum dan makanan yang mengandung garam. Larutan garam mengalir ke rongga hidung, kemudian keluar lewat nares luar dan akhirnya garam menetes di ujung paruh. Sekian materi dari saya. Ada pula rangkumannya di mana sistem ekskresi pada manusia, yaitu ekskresi adalah proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Organ-organ ekskresi dalam tubuh manusia diantaranya kulit atau integumen merupakan organ ekskresi keringat, minyak, dan garam-garam mineral. Selanjutnya ada paru-paru mengekskresikan CO2 dan uap air atau H2O. Selanjutnya ada hati mengekskresikan empedu.
Selanjutnya ada ginjal mengekresikan pembentukan urin, di mana urin terbentuk melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan alimentasi. Penyakit yang menyerang sistem ekskresi contohnya batu ginjal, diabetes insipidus, diabetes mellitus, nefritis, dan albuminuria. Dialis darah merupakan proses bekerjanya ginjal buatan untuk menolong penyakit gagal ginjal kronis. Penderita ginjal kronis dapat diobati dengan transplantasi ginjal. Selanjutnya ada invertebrata di mana memiliki alat ekskresi yang sederhana antara lain dengan seluruh permukaan tubuh, nefridum, proteinefridum, dan metanefridum. Alat ekskresi pada ikan adalah ginjal mesonefros. Ekskresinya berupa amonia. Alat ekskresi burung adalah ginjal metanefros. Ekskresinya berupa asam urat, berupa kristal, dan bercampur feses. Alat ekskresi reptilia adalah ginjal metanefros. Ekskresinya adalah asam urat yang berbentuk bubur. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.